Ada yang luring, Pak Abi? Pak Abi masih di mute. Ada yang luring kah? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Kalau di ininya di sini 35% loh yang luring untuk kelas B itu, yang menghendaki luring. Makanya ini tadi Pak Abi ke kampus, barangkali ada yang datang ke kampus gitu. Nggak tahu ada enggak. Tapi kemarin di grup WhatsApp Bapaknya bilang daring aja dulu karena setengah-setengah daring luring, Bu. Oh iya, makanya hanya 35% yang menghendaki luring. Ya, tapi untuk mata kuliah yang lain dari prodi lain itu sudah jalan ya, hanya beberapa peserta yang luring itu dilayani gitu. Ini tadi Pak Abi, Bu Titi saya ke kampus barangkali ada yang luring. Iya sudah monggo gitu. Nggak tahu ada enggak ada ya enggak apa-apa. Sekarang kelompok berapa yang presentasi ya? Kelompok 3. Oke. Monggo kelompok 3 disiapkan yang akan presentasi. Saya kalau on cam nggak bagus ininya, backgroundnya. Oke. Siapa yang akan share screen? Saya, Bu. Izin share screen ya, Bu? Iya, oke. Oke, sudah tampak? Baik, Bu. Apa bisa langsung dimulai sekarang? Bisa. Oke. Baiklah. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Pak Abi, Ibu Titi, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan materi kita hari ini tentang determinan. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Untuk kelompok kami akan membawakan materi tentang pengertian determinan atau aturan ekspansi kofaktor, lalu ada minor dan kofaktor suatu elemen matriks, aturan Sarus, dan kemudian sifat determinan. Untuk anggota kelompok kami itu terdiri dari Muhammad Turheja Hadian dengan NIM 2102 1010132, lalu ada Faris Turhiban dengan NIM 2102 1010179, lalu ada saya sendiri Yolanda Purba dengan NIM 2102 1010198, lalu ada Fauzia Nabila dengan NIM 2102 101011103. Dan dengan dosen pengampu yang saat ini hadir bersama kita, Ibu Titi dan Pak Abi. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada teman yang bertugas. Oke, baik. Yang pertama yaitu pengertian determinan. Determinan sendiri merupakan sebuah fungsi dari matriks persegi atau matriks dengan ordo n kali n. Nah, misalkan ada A adalah matriks persegi berukuran n kali n, sehingga fungsi determinan atau determinan function dari
matriks A dapat didefinisikan sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari matriks A. Determinan ini bisa dinotasikan dengan det, buka kurung A, tutup kurung, atau seperti lambang nilai mutlak ini. Nah, contohnya, misalkan terdapat matriks dengan ordo 1x1, yaitu matriks A dengan unsur A, dan matriks dengan ordo 2x2, yaitu matriks B dengan unsur A, B, C, D. Nah, seperti yang kita ketahui waktu SMA, matriks berordo 1x1 itu determinannya adalah unsur dari matriks itu sendiri. Sehingga determinan A sama dengan A. Dan untuk determinan B, ordo 2x2, seperti yang kita pelajari waktu SMA tuh kan untuk mencari determinan ordo 2x2 tuh dikali silang. Jadi A kali D dikurangin dengan B kali C. Sehingga determinan B didapatkan AD dikurangi BC. Nah, selanjutnya, untuk mencari determinan tuh terdapat beberapa metode. Nah, pada materi ini kita akan, kelompok kami akan menjelaskan dua metode untuk mencari determinan, yaitu yang pertama metode ekspansi kofaktor dan yang kedua metode Sarus. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut ke ekspansi kofaktor. Namun sebelum kita mempelajari bagaimana cara menyelesaikan determinan matriks dengan ekspansi kofaktor, terlebih dahulu kita akan mempelajari apa itu minor dan kofaktor suatu elemen matriks. Mungkin kalau kita kembali ke minggu lalu ya, minor itu udah sedikit disinggung dengan merupakan salah satu metode untuk mencari elemen matriks. Nah, untuk hari ini kita akan membahasnya secara lebih mendalam. Yang pertama, untuk minor. Nah, minor sendiri dimisalkan matriks A berordo n kali n sama dengan Aij, maka minor dari Aij yang dilambangkan oleh Mij adalah determinan dari submatriks A yang diperoleh dengan cara membuang semua elemen pada baris ke I dan semua elemen pada kolom ke J. Lalu yang kedua, kofaktor. Jika Mij adalah minor dari Aij, maka kofaktor dari Aij yang dilambangkan dengan Cij adalah min 1 pangkat I ditambah J, lalu dikalikan dengan Mij. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajarinya lewat contoh pertama ini, untuk menemukan minor dan kofaktor. Tentukan minor dan kofaktor dari elemen A11 dari matriks A di bawah ini. Nah, diberikan matriks A dengan ordo 3 kali 3, yang dimana elemennya ada 2, min 3, 1, 0, min 1, min 2, 4, 5, dan min 4. Nah, untuk mencari minornya, kan di sini diminta untuk elemen A11, maka minor dari elemen A11, M11. Nah, semua elemen baris ke-1 dan elemen pada kolom ke-1 itu dibuang untuk mencari minornya. Maka ketika baris 1 ini, ketika semua elemen pada baris 1 ini, yang dimana elemennya terdiri 2, min 3, 1, dan semua elemen pada kolom 1 yang dimana elemennya itu terdiri 2, 0, dan 4 dihapus, akan tersisa submatriknya, yaitu matriks berordo 2 kali 2, yang dimana elemennya menjadi min 1, min 2, 5, dan min 4. Lalu selanjutnya untuk mencari minornya, kita tinggal mencari determinannya. Sama seperti yang Heiza bilang tadi, mengikuti cara yang dulunya pernah kita pelajari sebelumnya. Tinggal mengalihkan diagonal utamanya, lalu dikurangkan oleh perkalian antara dua diagonal sampingnya. Maka M11 sama dengan min 1 dikali min 4 dikurang min 2 dikali 5. Maka akan didapatkan M11 sama dengan 14. Lalu untuk kofaktor. Nah, ketika elemennya A11, maka kofaktornya dilambangkan dengan C11. Kembali ke sini, kalau misalnya mencari Cij itu, maka rumusnya adalah min 1 pangkat I ditambah J dikali Mij. Maka C11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1
dikali M11. Nah, maka C11 sama dengan min 1 pangkat 2 dikalikan 14, karena sebelumnya kita sudah mendapatkan minornya, atau M11 yaitu 14. Maka C11 sama dengan 14. Nah, pada perhitungan kofaktor ini, pangkat dari min 1 dari indeks elemen, karena di sini indeks elemennya 11, dapat terlihat kalau misalnya jumlah indeksnya ini genap, maka kita bisa mengambil kesimpulan kalau kofaktor itu akan sama dengan minor. Sama dengan contoh ini ya. Ini kan min 1, pangkatnya genap ya. Maka secara tidak langsung kofaktor dan minornya itu akan sama nilainya. Sedangkan jika indeksnya ini atau pangkatnya ini berjumlah ganjil, maka kofaktornya akan sama dengan min 1 dari minornya. Lanjut, terdapat suatu catatan. Perhatikan bahwa minor MIJ dan kofaktornya CIJ yang bersesuaian adalah sama atau negatif satu sama lain, dan bahwa tanda terkait min 1 pangkat I ditambah J adalah plus 1 atau 1 sesuai dengan pola dalam susunan kotak-kotak. Mungkin kita bisa melihat kembali ya, dulu pas kita SMA itu sudah sedikit disinggung untuk mencari kofaktor itu bisa dibuat susunan papannya plus minus plus selang-seling seperti itu ya teman-teman, seperti yang ada pada PPT ini. Lalu contohnya, maka kalau disesuaikan dengan pola dalam susunan ini, kita bisa lebih gampang untuk mencari kofaktor dan minornya. Untuk seperti pada contohnya ya, C11. C11 berarti baris 1, kolom 1. Nah, berarti di sini positif ya. Maka untuk C11 akan sama dengan positif M11. Lalu C21 sama dengan min 21. Untuk baris 2, itu berarti untuk baris 2 dan kolom 1. Di sini terdapat negatif. Maka dari itu C21 itu sama dengan min M21. Lalu untuk contoh ketiga, ada C32. Nah, 32 berarti baris ketiga, kolom kedua. Itu ada negatif. Maka untuk C32 akan sama dengan min M32. Itu berlaku untuk kofaktor selanjutnya. Seperti kofaktor 13, 32, 33. Jadi tidak pernah benar-benar kita perlu menghitung min 1 pangkat I ditambah J untuk menghitung CIJ-nya. Kita cukup menghitung MIJ atau minornya, lalu kemudian menyesuaikan tandanya sesuai dengan pola papan ini. Lalu selanjutnya ada contoh 2, ekspansi kofaktor dari matriks 2x2 sebagai pengantar untuk ekspansi kofaktor selanjutnya. Pola kotak-kotak untuk matriks 2x2 A sama dengan AIJ adalah plus minus minus plus. Maka dari berdasarkan pola kotak-kotak ini, kita bisa menarik beberapa persamaan atau kesimpulan. C11 berarti baris 1, kolom 1, terdapat positif ya, plus. Maka C11 akan sama dengan M11 dan akan sama dengan A22, karena minor 11 berarti kita menghapus baris 1 dan kolom 1, dan yang tersisa nantinya adalah elemen A22. Lalu yang kedua ada C12. C12 berarti baris pertama dan kolom kedua. Itu terdapat negatif. Maka untuk C12 akan sama dengan negatif M12 dan akan sama dengan A21. Balik lagi, kalau M12 berarti kita menghapus baris 1 dan kolom 2. Maka elemen yang tersisa adalah A21. Lalu lanjut ke C21. Berarti baris 2, kolom 1. Itu terdapat negatif, tanda negatif. Maka C21 akan sama dengan negatif M21 dan akan sama dengan negatif A12. Karena ketika kita menghapus baris 2 dan kolom 1, itu yang tersisa adalah elemen A12. Lalu lanjut untuk C22. C22 berarti baris kedua, kolom kedua. Itu terdapat tanda positif. Maka C22 sama dengan positif M22 dan akan sama dengan A11. Determinan A dapat dinyatakan dalam kofaktor melalui
melalui 4 cara berikut. Determinan A sama dengan A11, A12, A21, A22. Maka lewat ini tadi kesimpulan yang kita tarik lewat pola kotak-kotak untuk matriks 2x2 dapat determinan A dapat dinyatakan menjadi 4 persamaan. Persamaan pertama A11 C11 ditambah A12 dikali C12. Persamaan kedua yaitu A21 dikali C21 ditambah A22 dikali C22. Lalu persamaan yang ketiga ada A11 dikali C11 ditambah A21 dikali C21. Lalu persamaan yang keempat ada A12 C12 ditambah A22 dikali C22. Nah, masing-masing dari keempat persamaan ini disebut ekspansi kofaktor dari determinan A. Dalam setiap ekspansi kofaktor, elemen dan kofaktor semuanya berasal pada baris atau kolom yang sama. Misalnya pada persamaan satu ini, itu semuanya elemen dan kofaktornya itu terdapat pada baris 1. Untuk persamaan kedua, itu semua elemen dan kofaktornya terdapat pada baris 2. Untuk persamaan ketiga, semua elemen dan kofaktornya itu terdapat pada kolom 1. Dan yang terakhir, persamaan keempat, semua elemen dan kofaktornya itu terdapat pada kolom 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu ekspansi kofaktor itu sendiri. Terdapat definisi 2 yaitu aturan ekspansi kofaktor. Determinan suatu matriks A dengan ordo n kali n dapat dihitung dengan mengalihkan entry-entry pada sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menjumlahkan hasil kali yang didapatkan. Untuk setiap I lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan n dan J lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan n, maka berlaku untuk ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I, determinan A sama dengan A I1 dikali CI1 ditambah AI2 dikali CI2 ditambah sedemikian hingga sampai ditambah AIN dikali CIN. Nah, sesuai definisi ini kan ya tadi, mengalihkan entry-entry pada sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Nah, kan yang kalau di sini kan barisnya sudah ditentukan kan ya, baris. Ini memakai baris ke I. Jadi untuk determinan A itu mengalihkan entry-entry-nya, entry-nya itu A dikali dengan kofaktornya. Nah, karena ini entry-nya yang dipakai AI1, maka kofaktor yang dipakai juga dikalikan dengan kofaktor I1. Begitu pula yang entry AI2 dikali dengan kofaktor I2 sampai AIN dikali kofaktor IN. Begitu pula di sepanjang kolom J ya. Cuman bedanya ini kolomnya yang tetap, barisnya yang bertahap yang awalnya 1, 2, 3 sampai N. Jadi sama halnya dengan yang baris tadi, entry AIJ dikali dengan kofaktor IJ ditambah entry 2J dikali kofaktor 2J sampai ANJ dikali kofaktor NJ. Untuk lebih jelasnya bisa langsung ke contoh. Untuk contoh yang pertama, contoh soal menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-1. Soalnya carilah determinan matriks A menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-1. Di sini terdapat matriks A dengan ordo 3x3 dengan unsur 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2. Jadi determinan dari A itu kan tadi sudah ditentukan ya, menggunakan baris ke-1. Nah, baris ke-1 itu yang ini kan, 3, 1, 0. Jadi determinan A kan A11 dikali C11. Jadi A11-nya itu 3. Nah, C11 seperti yang dijelaskan Yola itu kan kofaktor 11 itu sama dengan negatif 1 dipangkat
kan 1 plus 1 dikali minor 11. Jadi C11 itu sama dengan C11 itu sama dengan ini. Maupun yang C12 itu sama dengan yang ini. C3 pun begitu. Nah, untuk menentukan minornya, minor 11 ini, kita dapat menghapus, seperti yang dijelaskan Yola tadi, menghapus baris 1 kolom 1. Jadi, baris 1 dihapus, kolom 1 dihapus. Jadi didapatkan negatif 4, 3, 4, negatif 2. Seperti halnya ini. Nah, jadi ini M1. Nah, untuk yang M2 pun begitu. Kita menghapus baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2. Sehingga didapatkan M2-nya itu ini. Negatif 2, 3, 5, negatif 2. Begitu juga untuk minor 13, kita menghapus baris 1 kolom 3. Sehingga didapatkan negatif 2, negatif 4, 5, 4. Nah, setelah itu kita hasil pangkatnya kan ini kan 1 tambah 1 jadi 2. Ini 1 tambah 2 jadi di sini pangkat 3. 1 plus 3 di sini pangkatnya jadi 4. Sehingga dihasilkan negatif 1 pangkat 2 1, jadi 3 kali 1 tetap 3. Nah, ini kan perkaliannya pangkatnya ganjil, seperti yang dijelaskan Yola. Negatif 1 pangkat 3 kan negatif 1, sehingga 1 dikali negatif 1 itu negatif 1, jadi operasinya dikurangin. Nah, untuk ini kan negatif 1 pangkat 4 1 kali 0, jadi tetap ditambah 0. Lalu ini submatriks yang sudah dicari, kita cari determinannya dengan mengalihkan silang negatif 4 dikali negatif 2 dikurangi 3 kali 4 sehingga didapatkan negatif 4, maupun selanjutnya negatif 2 dikali negatif 2 dikurangin 3 kali 5 sama dengan negatif 11. Negatif 2 dikali 4 dikurangi negatif 4 dikali 5 sama dengan negatif 12. Positif 12. Tapi karena dikalikan 0 jadi kita tulis 0 saja. Sehingga di hasil 3 dikali negatif 4 dikurangi 1 dikali negatif 11 ditambah 0 sama dengan negatif 1. Jadi determinan dari A yaitu negatif 1. Next, untuk contoh selanjutnya. Untuk contoh selanjutnya yaitu menggunakan kolom. Yang sebelumnya kan memakai baris. Sekarang kita memakai kolom. Jadi soalnya carilah determinan matriks A menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke-1. Menggunakan matriks yang sama yaitu matriks dengan ordo 3 kali 3 dengan unsur 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, negatif 2. Untuk penyelesaiannya sama dengan dengan soal yang baris tadi, cuman kita sekarang memakai kolom yang pertama sebagai entry-nya. Kolom pertama kan yang ini. Sehingga entry-entry-nya A11, A21, sama A31 itu 3, negatif 2, sama 5. Nah, untuk untuk kofaktornya yang mengikuti dengan entry-nya yang A11 dikali kofaktor 11 ditambah A21 dikali kofaktor 21 ditambah A31 dikali kofaktor 31. Jadi ini untuk pangkatnya seperti baris tadi sama, jadi negatif 1 dipangkat 1 plus 1 ngikut dari entry-nya. Entry-nya kan baris 1 kolom 1. Nah, ini juga ada tipe 2 ditambah 1. Yang ini juga 3 ditambah 1. Sehingga di hasil
3 dikali negatif 1 pangkat 1 plus 1 dan minornya seperti cara yang tadi. Untuk mencari minor satu-satu kita menghapus kolom 1 baris 1. Jadi kolom 1 dihapus, baris 1 dihapus, menghasilkan ini. Terus yang selanjutnya baris 2 kolom 1 yang dihapus ini. Sehingga menghasilkan 1, 0, 4, negatif 2. Dan untuk yang M31 kita menghapus baris 3 kolom 1 sehingga didapatkan ini. Lalu dihasil menjadi 3 dikali submatriks negatif 4, 3, 4, negatif 2 ditambah 2 dikali submatriks 1, 0, 4, negatif 2 ditambah 5 dikali submatriks 1, 0, 4, 3. Sehingga didapatkan determinan dari A ini yang menggunakan ekspansi kofaktor kolom 3 dikali negatif 4 ditambah 2 dikali negatif 2 ditambah 5 dikali 3 sama dengan negatif 1. Nah, dapat dilihat dari sini, dari contoh yang baris dan kolom, itu hasilnya sama-sama negatif 1. Dan juga bisa dilihat di sini kan hasil akhirnya kan ada 3 operasi pada kolom. Untuk pada baris bisa balik ke slide sebelumnya. Nah, untuk baris sendiri ada 3 operasi juga, cuman baris yang untuk operasi yang ketiga kan 0. Jadi cuma bisa dihitung cuma ada 2 operasi. Jadi bisa ditarik kesimpulan ya. Untuk nyari menggunakan ekspansi kofaktor itu bisa cara mudahnya itu bisa menggunakan baris atau kolom yang memiliki unsur 0. Jadi untuk hasil akhirnya tinggal ditambahin 0. Jadi kita cuma cuma menghitung yang ada angkanya saja. Untuk lebih jelasnya di contoh selanjutnya. Nah, contoh yang selanjutnya itu contoh soal ekspansi kofaktor pada matriks berordo 4x4. Di sini ada matriks A dengan ordo 4x4, 1, 0, 0, negatif 1, 3, 1, 2, 2, 1, 0, negatif 2, 1, 2, 0, 0, 1. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk mencari determinan A akan lebih mudah dengan mencari ekspansi kofaktor dari baris atau kolom yang memiliki unsur 0 paling banyak. Nah, kalau kita lihat di matriks A ini kan yang unsur 0 paling banyak itu ada di kolom kedua ya. Nah, kolom kedua ini. Nah, jadi kita akan mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua. Sehingga didapatkan kan determinan A sama dengan A12 dikali C12 ditambah A22 dikali C22 ditambah A32 dikali C32 ditambah A42 dikali C42. Nah, untuk A12 kan 0. A22 0. A22 itu 1, A32 itu 0, dan A42 0. Jadi kita cuma perlu menghitung yang A22 C22. Jadi kita hanya perlu menghitung yang ini aja. Karena yang lain kan 0. Jadi ini sudah tidak perlu dikerjakan. Kita langsung fokus ke A22 C22. Sehingga didapatkan determinan A 1 dikali 1 dikali submatriks M22. Nah, untuk matriksnya sama dengan tadi caranya menghapus baris 2 kolom 2. Nah, baris 2 kan yang ini. Kolom 2 tuh yang ini. Nah, sehingga didapatkan submatriks 1, 0, negatif 1, 1, negatif 2, 1, 2, 0, 1. Jadi kita sudah dapatkan determinan A itu 1 dikali 1 dikali submatriks M22. Selanjutnya kan sudah submatriksnya tuh sudah masih di
ordo 3 kali 3. Kita perkecil lagi atau ekspansi lebih kecil lagi menjadi ordo yang 2 kali 2. Nah, dengan cara yang sama kita menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom 2. Sepanjang kolom 2. Kenapa sepanjang kolom 2? Karena kan seperti cara mudahnya kan kita mencari kolom atau baris yang memiliki 0 terbanyak. Nah, pada submatriks ini yang memiliki 0 terbanyak kan di kolom 2. Jadi kita memakai ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua. Sehingga didapatkan determinan A sama dengan 1 dikali A12 dikali C12 ditambah A22 dikali C22 ditambah A32 dikali C32. Sehingga didapatkan A12 itu 0, A22 itu negatif 2, dan A32 itu 0. Sehingga kita hanya perlu mengerjakan pada entry A22 saja. Jadi negatif 2 dikali negatif 1, pangkat 2 plus 2 dikali minor 22. Sehingga didapatkan 1 dikali negatif 2, minor 22 itu kan didapatkan dengan menghapus baris 2 kolom 2. Jadi baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2. Sehingga didapatkan minor 22 itu 1, negatif 1, 2, 1. Seperti ini. Lalu dicari determinannya 1 dikurangi negatif 2. Jadi 1 plus 2. Sehingga di hasil determinan A itu sama dengan negatif 6. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu determinan matriks 2 kali 2. Diberikan matriks A berurut 2 kali 2. Matriks A dengan unsur A11, A12, A21, A22. Maka rumus determinan matriks A adalah determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Nah, untuk kali ini saya akan membuktikan rumus ini berasal dari mana. Jadi buktinya yang pertama itu kita mencari minor, kemudian mencari kofaktor dan ekspansi kofaktor yang sudah dijelaskan oleh Yola dan Heza tadi. Jadi yang pertama mencari minor matriks A. Misalkan matriks minornya itu M dengan entry-entrynya yaitu M11, M12, M21, dan M22. Nah, berarti untuk mencari M11 berarti kan dihapus baris ke-1 dan kolom ke-1 sehingga menjadi submatriks yaitu A22. Nah, berarti determinan ini kan berarti kan sama aja dengan determinan dari matriks yang berurut 1 kali 1. Ya udah berarti sama dengan A22. Kemudian untuk M12 berarti baris 1 ditutup dan kolom 2 ini acuannya dari matriks A ya. Jadi M12 itu baris 1-nya ditutup dan kolom 2-nya ditutup. Jadinya menjadi submatriks A21 yang determinannya juga A21. Kemudian untuk M21 berarti baris 2-nya ditutup, dihapus, kemudian kolom 1-nya dihapus. Sehingga menjadi submatriks A12 yang determinannya A12. Kemudian M22 berarti baris 2-nya dihapus dan kolom 2-nya juga dihapus. Berarti menjadi submatriks A11, determinannya juga A11. Berarti minor dari matriks A itu sama dengan A22, A21, A12, dan A11. Nah, lalu yang kedua, mencari kofaktor matriks A. Nah,
Jadi caranya kan sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Jadi misalkan kofaktornya itu C sama dengan C11, C12, C21, C22. Nah, berarti untuk mencari C11 berarti sama dengan pakai rumus yang tadi, min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikali M11. Nah, min 1 berarti min 1 pangkat 2 kan positif. Ya, berarti 1 dikali M11 berarti sama dengan M11. Untuk C12 juga sama. Berarti sama dengan min 1 pangkat 1 ditambah 2 dikali M12. Berarti sama dengan, karena min 1 pangkat 3 ganjil, jadinya min M12. Kemudian C21 berarti min 1 pangkat 2 ditambah 1 dikali M21. Nah, karena pangkatnya juga ganjil berarti min M21. Begitu juga untuk C22 sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali M22. Itu hasilnya positif M22. Sehingga matriks kofaktornya itu menjadi C sama dengan M11, kemudian min M12, min M21, dan M22. Perhatikan tanda kofaktor C ini plus, min, plus ya dari pangkatnya tadi ya. Kalau pangkatnya itu positif berarti kalau pangkatnya itu genap berarti positif, kalau ganjil berarti negatif. Sehingga ya karena tadi sudah diketahui minornya, berarti ya tinggal disubstitusi M11-nya itu A22. Kemudian M12-nya itu berarti min A21, kemudian min M21 berarti min A12, kemudian M22 itu A11. Nah, kemudian tadi kan matriksnya kan matriks A sama dengan matriks A dengan entry-nya itu A11, A12, A21, dan A22. Kemudian tadi juga diketahui minornya itu A22, A21, A12, A11, dan juga kofaktornya juga sudah diketahui. Nah, sekarang mencari ekspansi kofaktor matriks 2 kali 2. Berarti kan kita ada 4 ya kan. Bisa pakai kofaktor baris pertama, bisa pakai baris kedua, kemudian bisa juga pakai kolom ke-1 atau kolom kedua. Yang pertama, ekspansi kofaktor baris pertama. Jadi kita menggunakan baris pertama dari matriks A di atas. Berarti determinan A sama dengan, kita gunakan definisi yang sudah dijelaskan oleh Heza tadi. Determinan A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12. Nah, berarti A11 dikali C11. Nah, C11-nya itu kan A22. Berarti A11 dikali A22 ditambah A12. Kemudian C12-nya itu min A21, sehingga dikalikan menjadi sama dengan A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Kemudian yang kedua menggunakan ekspansi kofaktor baris kedua. Berarti kita gunakan baris kedua dari matriks A, sehingga determinan A sama dengan A21 dikali C21 ditambah A22 dikali C22. Berarti sama dengan A21. Nah, C21-nya itu kan min A21. Berarti A21 dikali min A21. Min A12. Kemudian ditambah A22 dikali C22-nya itu A11. Yaudah, berarti sama dengan A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21 juga
terbukti untuk baris kedua. Begitu juga untuk kolom. Kita pakai kolom ke-1, berarti determinan A sama dengan A11. Ini pakai kolom ke-1 dari matriks A ya, berarti A11 dikali C11 ditambah A21 dikali C21. Ya udah, berarti tinggal disubstitusi. C11-nya itu A22 dan C21-nya itu min A21. Sehingga sama dengan A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Nah, yang keempat, ekspansi kofaktor kolom kedua. Nah, berarti kita gunakan kolom kedua dari matriks A. Determinan A sama dengan A12 dikali C12 ditambah A22 dikali C22. Nah, berarti C12-nya itu min A21, terus C22-nya itu A11. Berarti dikalikan, ya berarti sama dengan A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Nah, berarti terbukti ya, kita gunakan ekspansi kofaktor menggunakan baris ataupun menggunakan kolom, hasilnya juga sama. Jadi terbukti bahwa jika diketahui matriks A dengan entry-entry-nya itu A11, A12, A21, A22, maka determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Oke. Next. Nah, sekarang determinan matriks 3 kali 3. Nah, misalkan diketahui matriks A berurut. Maaf Mas, ini terlalu lama kalau Anda terangkan seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Yolanda, terus sudah diberi contoh. Udah wes, nggak usah dibuktikan apalagi satu-satu kayak gini nih, jangan. Nanti aja di sifat determinan Anda jelaskan. Ya, kalau Anda menggunakan ekspansi kofaktor untuk ordo 2, 3 kali 3, terus 4 kali 4, terus Anda jelaskan, waduh habis waktunya nanti. Ya, oke. Nah, matriks A dengan ordo itu, maka untuk mencari determinan matriks A, ya tinggal kita cari ya minornya, menggunakan yang sudah dijelaskan tadi, kemudian mencari kofaktornya. Nah, setelah itu mencari ekspansi kofaktor. Nah, di sini saya hanya menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama saja. Nanti juga sama saja untuk baris kedua, 3, ataupun kolom 1, 2, 3 juga sama. Bisa dicoba nanti. Sehingga determinan A sama dengan A11 dikalikan dengan ya C11. C11-nya itu ya A22, A23, A32, A33, kemudian dikurangi A12 dikali C12, itu sudah diketahui ya, kemudian ditambah A13 dikali C13. Nah, berarti sama dengan A11 dikali, nah berarti kita cari determinannya untuk matriks 2 kali 2 yang sudah dibuktikan tadi. A11 dikali A22 dikali A33 dikurangi A23 dikali A32 dan seterusnya. Nah, maka sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 dikurangi A11 dikali A23 dikali A33 dikurangi A12 kali A21 A33 ditambah A12 A23 A31 ditambah A13 A21 A32 dikurangi A13 A22 A31. Nah, oke. Next. Nah, karena tadi kan kita nggak mungkin ya ngapalkan rumusnya sebanyak itu. Jadi untuk mempermudahnya, maka muncullah aturan seharus. Sehingga kita tidak perlu menghafal rumus tadi. Nah,
Ya, untuk caranya aturan seharus ya sudah kita ketahui semua, sudah dipelajari juga di SMA. Misalkan diketahui matriks A dengan entry-entry-nya yaitu A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, untuk mencari determinan A dengan menggunakan aturan Sarus, berarti kan kita tuliskan kembali kolom 1 dan kolom 2 di belakang itu ya, sebelah kanan. Nah, lalu dikalikan yang menyerong yang garis titik biru ini itu positif. Jadi dikalikan terus ditambah, terus dikali ditambah, dan juga yang nyerong kiri ke bawah itu dikurangi. Ya sudah kita ketahui semua, jadi ya tinggal dikalikan berarti sama dengan A11 kali A22 kali A3 dan seterusnya itu. Itu sama juga aturan Sarus ini juga sama dengan rumus yang tadi sebelumnya sudah kita buktikan. Nah, akan tetapi aturan Sarus ini itu hanya bisa digunakan untuk matriks yang 3 kali 3 saja. Nah, untuk contohnya ya 1, tentukan determinan matriks A dengan entry-nya 2, 1, 3, 0, 4, 0, 1, 5, 2. Berarti kita tuliskan kolom 1 dan kolom kedua kembali di belakang. Lalu kita kalikannya. Berarti determinan A sama dengan 2 dikali 4 dikali 2, kemudian ditambah 1 dikali 0 dikali 1, kemudian ditambah 3 dikali 0 dikali 5, kemudian dikurangi 3 dikali 4 dikali 1, dikurangi 2 dikali 0 dikali 5, dikurangi 1 dikali 0 dikali 2. Nah, itu nanti hasilnya sama dengan 16, itu tambah 0, ditambah 0, dikurangi 12, dikurangi 0, dikurangi 0. Hasilnya sama dengan 4. Nah, ada yang salah kah atau apa dari apa namanya yang ini yang tampak ini? Adakah tulisan yang salah atau sudah benar? Tulisan yang ada di layar sudah benar? Ya. Sudah? Sudah mungkin. Loh, coba pakai mungkin loh. Yang negatif A13, A ini 21. Bukan nilai, tapi yang di tulisan. Tulisan di contoh itu, adakah yang kurang benar? Kurungnya Ibu, determinan matriks. Nah. Oh iya. Pakai kurung siku. Bukan kurung siku. Apa determinan kok pakai kurung siku? Lurus, yang lurus. Terus Ibu. Ya, garis tegak kan? Oh iya, Bu. Garis tegak. Iya, maaf, Bu. Lupa. Oke. Ya, Bu. Nanti saya perbaiki, Bu. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah sifat-sifat determinan. Untuk sifat yang pertama yaitu, jika matriks A dan B adalah matriks persegi yang berordo sama, maka determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Untuk contohnya, diberikan matriks A dengan ordo 3 kali 3, dengan unsur 1, 3, 0, 4, 6, negatif 1, negatif 5, 0, 2, dan matriks B dengan ordo 3 kali 3 dengan unsur 3, negatif 1,
4, negatif 2, 0, 6, 1, 5, negatif 3. Langkah selanjutnya adalah kita mencari matriks A dikali B. Kita masukkan matriks A-nya yaitu 1, 3, 0, 4, 6, negatif 1, negatif 5, 0, 2, dan juga matriks B-nya yaitu 3, negatif 1, 4, negatif 2, 0, 6, 1, 5, negatif 3. Seperti cara yang biasanya kita mengalihkan baris dan kolom, maka didapatkan hasil yaitu negatif 3, maka didapatkan hasil matriks AB yaitu dengan ordo 3 kali 3 dengan unsur negatif 3, negatif 1, 22, negatif 1, negatif 9, 55, negatif 13, 15, negatif 26. Selanjutnya kita mencari determinan dari A. Seperti yang sudah dijelaskan sama Yola tadi, kita dapat menggunakan ekspansi konfaktor baris pertama yaitu 1, 3, 0. Lalu untuk yang pertama kita bisa menghapus baris kolom 1, baris pertama, maka didapatkan 1 dikali matriks dengan unsur 2 kali dengan ordo 2 kali 2 dengan unsur 6 negatif 1, 0, 2. Dan selanjutnya untuk yang kedua yaitu dengan yang tadi sudah dijelaskan konfaktor yaitu yang dijelaskan oleh teman saya tadi, negatif 3 pangkat 1 ditambah 2. Mohon maaf. Kita masukkan negatif 3, lalu kita bisa menghapus baris pertama, kolom kedua, maka didapatkan hasil matriks dengan ordo 2 kali 2 dengan unsur 4, negatif 1, negatif 5, 2. Dan untuk yang entry yang ketiga, kita dapat menghapus baris pertama dan kolom ketiga, maka didapatkan hasil matriks dengan ordo 2 kali 2 dengan unsur 4, 6, negatif 5, 0. Lalu kita cari determinan yang ini, yang seperti biasa kita kali 6 dikali 2, 12 ditambah dikurangi negatif 1 kali 0, lalu negatif 3 dikali 8 dikurangi 5, ditambah 0 dikali 0 ditambah 30. Hasilnya sama dengan 3. Lalu selanjutnya kita mencari determinan B. Untuk determinan B ini kita bisa menggunakan ekspansi konfaktor baris pertama, maka didapatkan 3 dikali kita bisa menghapus baris pertama kolom ke-1, didapatkan matriks dengan ordo 2 kali 2 dengan unsur 0, 6, 5, negatif 3, dikurangi negatif 1 dengan kita menghapus baris pertama kolom kedua, yaitu didapatkan matriks dengan ordo 2 kali 2 unsur negatif 2, 6, 1, negatif 3, ditambah 4. Lalu kita bisa dapat menghapus baris pertama kolom ketiga, yaitu didapatkan matriks dengan ordo 2 kali 2 dengan unsur negatif 2, 0, 1, 5. Didapatkan hasil 3 dikali 0 dikurangi 30 dikurangi negatif 1 dikali 6 dikurangi 6 ditambah 4 dikali negatif 10 dikurangi 10 didapatkan hasil 100, didapatkan hasil negatif 130. Lalu kita mencari determinan AB yang tadi kan sudah kita cari matriks dari A dikali B, yaitu dengan ordo 3
kali 3 dengan unsur negatif 1, negatif 3, negatif 1, 22, negatif 1, negatif 9, 55, negatif 13, 15, negatif 26. Lalu kita cari determinan AB-nya, yaitu dengan menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama, yaitu negatif 3 dikali kita hapus baris pertama, kolom pertama, yaitu negatif didapatkan matriks dengan ordo 2 kali 2 dengan unsur negatif 9, 55, 15, negatif 26, dikurangi negatif 1, lalu negatif 1 kita dapat menghapus baris pertama, kolom kedua, didapatkan matriks dengan ordo 2 kali 2 dengan unsur negatif 1, 55, negatif 13, negatif 26, ditambah 22, lalu kita dapat menghapus baris pertama dan kolom ketiga, didapatkan matriks dengan ordo 2 kali 2 dengan unsur negatif 1, negatif 9, negatif 13, 15. Maka didapatkan hasil negatif 3 dikali 234 dikurangi 825 dikurangi negatif 1 dikali 26 ditambah 715 ditambah 22 dikali negatif 15 dikurangi 117 didapatkan hasil negatif 390. Dari cara satu dan kedua maka dapat diperoleh determinan A dikali determinan B sama dengan 3 dikali 130. Tadi kan determinan A-nya ditemukan 3, lalu determinan B-nya ditemukan 130, kita kalikan hasilnya negatif 390. Maka terbukti dari langkah 3 dan langkah 4, determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Sifat yang kedua yaitu jika A adalah matriks persegi dengan A transpos adalah transpos matriks A, maka berlaku determinan A sama dengan determinan A transpos. Contoh, misalkan matriks A didefinisikan sebagai berikut. Matriks A berordo 2 kali 2 dengan unsur 1, 2, 3, 4. Tentukan nilai dari determinan A transpos. Cara pertama yaitu dengan mentranspos matriks A. Seperti biasanya kita membalik baris menjadi kolom, lalu didapatkan hasil 1, 3, 2, 4. Selanjutnya kita mencari determinan dari A transposnya yaitu 4 dikurangi 6, hasilnya mohon maaf ini harusnya ada negatif 2, hasilnya negatif 2. Nah, selanjutnya bisa menggunakan sifat, yaitu determinan A sama dengan determinan A transpos sama dengan determinan A. Determinan A-nya tadi kan matriksnya 1, 2, 3, 4. Bisa kita tulis, lalu 1 dikali 4, 4 dikurangi 3 dikurangi 2, 3 dikali 2 sama dengan 6, 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Terbukti ini determinan A transposnya tadi kan negatif 2 juga. Nah, terbukti bahwa determinan A negatif 2 dan juga determinan A transpos negatif 2. Selanjutnya sifat yang ketiga. Jika A adalah matriks diagonal atau matriks skalar, maka determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikali dan seterusnya sampai ANN. Di mana perkalian A adalah perkalian semua entry pada diagonal utama. Contoh, diberikan matriks A sebagai berikut dengan ordo 3 kali 3 dengan unsur akar 2, 0, 0, 0, negatif 2, 0, 0, 0, 1 per 2. Tentukan determinan matriks A. Cara pertama menggunakan aturan Sarus yang sudah dijelaskan oleh Faris tadi. Maka didapatkan determinan A sama dengan
negatif akar 2 ditambah 0 dikurangi 0 dikurangi 0 dikurangi 0 sama dengan negatif akar 2. Cara keduanya dengan menggunakan sifat, maka didapat determinan A. Tadi kan ini A11, maka kita masukkan A11-nya adalah akar 2 dikali A22, yaitu A22-nya negatif 2, dikali A33, yaitu 1/2, maka didapat hasil negatif akar 2. Next. Bisa ke atas, Yola. Selanjutnya sifat yang keempat. Jika A adalah matriks segitiga, atas atau bawah, maka determinan A sama dengan A11 dikali A22 dan seterusnya hingga ANN. Dengan syarat perkalian A adalah perkalian semua entry pada diagonal utama. Contoh, diberikan matriks A 3 kali 3 sama dengan AIJ sebagai berikut. Matriks A dengan ordo 3 kali 3 dengan unsur P 3/4 negatif 1, 0, 2, 2 akar 3, 0, 0, 3/2. Tentukan determinan dari matriks A. Penyelesaiannya bisa langsung menggunakan sifat seperti yang tertera di atas, yaitu determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33, A11-nya adalah Pi dikali A22-nya 2, dan dikali A33-nya yaitu 3/2, maka didapatkan hasil 3Pi. Selanjutnya adalah sifat yang kelima. Jika A adalah matriks persegi berordo 6 dikali N, berordo N dikali N, dan K adalah sembarang bilangan, maka determinan KA sama dengan K pangkat N dikali determinan A. Contoh, diketahui matriks dengan ordo 2 kali 2 dengan unsur 2, 4, 6, 8, tentukan determinan dari 3A. Cara pertama, mengalihkan matriks A dengan 3 sehingga didapat 3A sama dengan 3 dikali matriks A, 2, 4, 6, 8, didapatkan hasil 6, 12, 18, 24. Kemudian kita mencari determinannya, yaitu determinan dari 3A. Sama dengan kita tulis matriksnya yaitu 6, 12, 18, 24, kita kalikan 6 kali 24 dikurangi 12 kali 18, maka hasilnya adalah negatif 72. Cara kedua, kita dapat menggunakan dengan sifat, yaitu determinan KA, yaitu determinan KA kita tulis determinan 3A sama dengan KN, K-nya 3 pangkat 2 dikali determinan A. Kita masukkan sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9, kita masukkan determinan A-nya tadi, yaitu 2, 4, 6, 8, didapatkan hasil 9 dikali 16 dikurangi 24 sama dengan negatif 72. Maka terbukti determinan KA yaitu hasilnya negatif 72 dan juga mohon maaf, belum ya lah. Maka terbukti determinan KA sama dengan K pangkat N dikali determinan A yaitu negatif 72. Sifat yang keenam, jika matriks A dapat dibalik atau mempunyai inverse, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Contoh, diketahui matriks A dengan ordo 2 kali 2 dengan unsur negatif 4, 1, 2, 3, tentukan nilai determinan dari A inverse. Cara pertama, pada umumnya pada saat kita mencari inverse dari matriks
A 2 kali 2 sama dengan AIJ, kita menggunakan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A, lalu kita kali matriks A22 negatif A12 negatif A21 A11. Sehingga berdasarkan rumus di atas kita dapatkan A inverse sama dengan 1 per negatif 12 dikurangi 2, ini didapat dari determinan A, yaitu negatif 4 dikali 3 dikurangi 1 dikali 2, lalu kita kalikan dengan bisa di zoom Yola. Sehingga, maaf kita ulang lagi, A inverse sama dengan 1 per determinan A, kita dapat hasil dari negatif 4 dikali 3 dikurangi 1 dikali 2, lalu kita masukkan A22-nya yaitu 3, lalu A12-nya yaitu negatif 1, negatif A21-nya yaitu negatif 2, A11-nya yaitu negatif 4, lalu kita kalikan mendapatkan hasil negatif 3 per 14, 1 per 14, 2 per 14, 4 per 14. Selanjutnya, kita menghitung determinan dari A inverse-nya, yaitu determinan A inverse. Tadi kan kita sudah ketemu, ini negatif 3, 14, 1, 14. Kita tulis, lalu kita cari determinannya dengan cara mengalihkan negatif 3 per 14 dikali 4 per 14 dikurangi 1 per 14 dikali 2 per 14, didapatkan hasil negatif 14 per 196, lalu kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 14. Cara kedua, kita bisa menggunakan sifat. Diperoleh determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A sama dengan 1 per determinan A tadi, yaitu min 12 dikurangi 2, maka didapatkan hasil negatif 1 per 14. Sifat yang ketujuh. Jika A memuat baris 0 atau kolom 0, maka determinan A sama dengan 0. Contoh, misalkan terdapat matriks A dan B didefinisikan sebagai berikut. Matriks A dengan ordo 3 kali 3 dengan unsur 1, 0, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 6. Dan matriks B dengan ordo 3 kali 3 dengan unsur 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Tentukan nilai determinan A dan B. Pembuktiannya, cara pertama dengan menggunakan metode ekspansi konfaktor kita dapatkan determinan A sama dengan A12 dikali C12 ditambah A22 ditambah A22 C22 ditambah A32 C32. A12-nya yaitu 0 ditambah A22-nya juga 0 dikali C22 ditambah A32-nya juga 0, maka didapatkan hasil sama dengan 0. Untuk determinan B sama dengan B31 dikali C12 ditambah B32 C22 ditambah B33 C32 sama dengan B31-nya 0, B32-nya 0, B33-nya juga 0, maka didapatkan hasil 0. Cara kedua dengan memanfaatkan sifat determinan. Maka kita cukup mencermati baris-baris dan kolom-kolom pada matriks A dan B, karena pada matriks A terdapat satu kolom atau kolom kedua yang semua entry-entry-nya bernilai 0, sehingga berdasarkan sifat ketujuh, maka determinan A sama dengan 0. Begitu pula pada matriks B, karena terdapat satu baris ketiga yang entry-nya bernilai 0, maka determinan B sama dengan 0.
Sifat yang kedelapan, jika A adalah matriks persegi dengan memuat dua baris yang saling berkelipatan atau dua kolom yang saling berkelipatan, maka determinan A sama dengan 0. Contoh, tentukan determinan dari matriks berikut. Matriks A berordo 3 kali 3 dengan unsur negatif 1, 2, 1, 3, negatif 2, 5, negatif 3, 6, 3. Penyelesaiannya berdasarkan aturan Sarus tadi, di mana kita menambahkan dua kolom selanjutnya, sehingga diperoleh determinan A 6 ditambah negatif 30 ditambah 18 dikurangi 6 dikurangi negatif 30 dikurangi 18 sama dengan 0. Cara alternatifnya yakni dengan memperhatikan baris dan kolom. Apabila terdapat dua baris atau dua kolomnya berkelipatan, contohnya pada matriks A, di mana baris ketiga merupakan kelipatan dari baris pertama, sehingga berdasarkan sifat ke-8 ini, maka determinan A sama dengan 0. Selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian paparan materi dari kelompok kami. Dipersilakan kepada Ibu Titi, Pak Abi, dan teman-teman sekalian jika ingin memberikan saran dan pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Untuk yang sifat determinan barangkali masih bisa dicermati lagi, mungkin masih ada yang belum, silakan nanti bisa ditambahkan. Ada berapa itu tadi? 8 ya? Iya, Ibu. Ya, Ibu, 8. Oke. Oke, mungkin masih ada tambahan tentang sifat. Silakan yang mau bertanya. Sudah jelas semua, tidak ada yang bertanya. Sudah tidak ada yang bertanya? Oh, bagus. Berarti sudah paham semua. Untuk sifat determinan itu tadi sudah ada sifat yang apabila dua baris atau dua kolom ditukar tempat. Sudah ada belum, Mbak? Jika unsur-unsur pada dua baris atau dua kolom ditukar, katakanlah ada matrik A berordo n kali n, kemudian misalnya baris ketiga dan baris keempat ditukar tempat misalnya, atau biar tidak banyak-banyak misalnya baris pertama dan baris ketiga ditukar tempatnya, maka harga determinan matrik yang baru, katakanlah matrik yang baru itu adalah A1, maka bagaimana hubungan antara matrik determinan matrik A dengan determinan matrik A1? Sudah ada belum itu tadi?
Belum ada, Ibu. Oke, coba ditambahkan. Coba yang lain mencari, audiens juga mencari. Anda buat terserah matrik berordo berapa, 3x3 aja lah, wis. Ya, bisa ambil matrik yang sudah ada tadi, katakanlah matrik A berordo 3x3. Seperti apa unsurnya silahkan. Kemudian 2 baris ditukar, terserah Anda mau menukar baris berapa dan baris berapa. Beri nama matrik itu A1. Ya, bagaimanakah determinan matrik A dan bagaimana determinan matrik B, matrik A1? Bagaimana hubungan determinan A1 dengan determinan A? Bisa baris, bisa kolom yang ditukar, terserah. Yang sudah bisa memberikan jawaban, silakan. Gimana? Sudah didapatkan? Anda bisa ambil matrik yang tadi loh, yang berordo 3x3 yang sudah dicari determinannya. Anda enggak usah menggunakan apa namanya ekspansi kofaktor yang harus cari satu-satu. Itu kalau langsung silahkan ya. Ambil baris keberapa atau kolom keberapa, kemudian oh ini kali ini, tambah ini kali ini, kurang ini kali ini. Kalau gitu cepat, tapi kalau A11, M11, terus C11 gitu lama. Terus coba ada juga yang mencari gini, kalau determinan tadi kan jumlah hasil kali unsur-unsur pada suatu baris atau suatu kolom dengan kofaktornya. Sekarang coba dicari jumlah hasil kali unsur-unsur pada suatu baris
atau suatu kolom dengan kofaktor dari baris atau kolom yang lain. Jadi katakanlah Anda ambil baris pertama. Kemudian baris pertama dikalikan, jadi jumlah hasil kali unsur-unsur pada baris pertama dengan kofaktor baris kedua misalnya. Silahkan, berapa hasilnya? Oke, dari anggota kelompok aja bisa itu yang satu ngerjakan apa, yang satu ngerjakan apa gitu. Audien juga boleh, atau share screen-nya ditutup di ini Mbak, biar kelihatan Mbak ngerjakan apa enggak. Baik, Ibu. Oke, yuk semua mencari. Nah.
Gimana? Ada yang sudah temu jawabnya? Gimana kalau 2 baris ditukar? Saya Ibu menjawab. Silakan. Kalau 2 baris ditukar itu determinan A sama dengan negatif determinan A1. Oke. Ya, jadi kalau 2 baris atau 2 kolom ditukar, maka harga determinannya berlawanan atau negatifnya. Ya, jadi misalkan ada matriks A. Determinannya 3. Kalau misalkan ada 2 baris 1 dan baris 2 ditukar, maka harga determinan matriks yang baru itu adalah negatif 3. Oke. Ya, oke, betul Mas. Jadi kalau ada 2 baris atau 2 kolom ditukar, maka harga determinannya berlawanan, ya, atau negatifnya. Oke. Kemudian yang berikutnya tadi gimana? Yang saya minta yang nomor 2 gimana? Saya meminta apa? Kedua? Halo, yang kedua tadi saya minta apa? Loh, kenapa ya ditanya kok enggak ada yang jawab ya? Pertanyaan saya apa tadi? Ditambah, Bu. Gimana ditambah gimana? Jadi misalkan kalau ada matriks A itu saya pakai R2 kali 2 Bu ya. Misalkan ada matriks A, kemudian ada matriks B. Nah, lalu hasil kita mau mencari determinannya dari matriks C. Determinannya matriks C itu sama dengan determinan matriks A ditambah determinan matriks B. Ya, bukan Mas. Jadi katakanlah Anda ambil matriks berodo 3 kali 3. Matriks apa yang sudah Anda cari ya? Berodo 3 kali 3. Kalau determinan dari matriks A, ya matriksnya A itu kan jumlah hasil kali unsur-unsur pada suatu baris dengan kofaktornya, atau jumlah hasil kali unsur-unsur pada suatu kolom dengan kofaktornya. Misalnya baris pertama dengan kofaktor dari baris pertama, maka kan akan diperoleh determinan A. Begitu kan? Nah sekarang Anda tidak mengalihkan unsur-unsur pada baris pertama dengan baris pertama, Anda tidak mengalihkan unsur-unsur pada baris pertama dengan kofaktor baris pertama, tidak. Tetapi Anda mengalihkan unsur-unsur pada baris pertama dengan kofaktor dari baris kedua. Paham maksud saya? Tentunya hasilnya nanti determinan dari A atau bukan.
Halo, jawablah pertanyaan saya. Hasilnya determinan dari A atau bukan? Astagfirullahaladzim, aku ngomong terus gak diajak, ditanya enggak jawab gini, ini pulang aku. Loh, Anda itu letak tanya, jawaban lah. Mbak Yolanda, Anda ulang sekali lagi, determinan dari suatu matrik itu apa, Mbak? Pengertian determinan dari suatu matrik, bisa Mbak Yolanda, Mas Muhammad Nurhisa, bisa Mas Faris, bisa Mbak Fauziah, tapi kalau nek Mbak Yolanda ya Mas Muhammad Nurhisa. Yang pengertian matrik tadi loh apa? Pengertian determinan matrik tadi loh apa? Determinan merupakan sebuah fungsi dari matriks persegi atau matrik dengan ordo n kali n. Misalkan A adalah matrik persegi berukuran n kali n. Gini, bukan angel kalau itu. Yang pakai kofaktor tadi loh, yang pakai kofaktor atau minor. Siapa tadi yang nerangkan? Mas Muhammad Nurhisa atau siapa tadi? Coba dicari itu, determinan dari matrik A tadi apa? Itu Bu, menjumlahkan hasil kali dari entry-entry pada sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Nah, itu kan bisa dirubah gini toh kalimatnya, determinan suatu matrik adalah jumlah hasil kali unsur-unsur pada suatu baris atau suatu kolom dengan kofaktornya. Jumlah hasil kali, jadi dikalikan dulu, misalnya A11 kali C11. Terus ditambah A12 kali C12. Ditambah A13 kali C13. Dan seterusnya sampai A1N kali C1N. Itu kan determinan matrik. Ya. Jadi unsur-unsur pada baris pertama dikalikan dengan kofaktor dari baris pertama yang bersesuaian. Terus dijumlahkan, kan gitu toh kalimatmu. Nah, sekarang bukan unsur-unsur pada baris pertama dikalikan kofaktor baris pertama, tapi unsur-unsur pada baris pertama dikalikan dengan kofaktor dari baris kedua. Nah, kemudian dijumlahkan. Maka hasilnya kira-kira determinan matrik A atau bukan? Bukan itu. Bukan, wes. Bukan, yang jelas bukan. Nah, sekarang silahkan dicari. Anda bisa memberikan atau ambil contoh, misalnya matrik berordo 3 kali 3 misalnya. Kalau berordo 3 kali 3 kan tidak terlalu panjang. Nah, Anda kalikan unsur-unsur pada baris pertama dikalikan dengan kofaktor baris kedua yang bersesuaian, kemudian dijumlahkan. Atau dengan kata lain, jumlah hasil kali unsur-unsur suatu baris dengan kofaktor dari baris yang lain. Silakan. Tadi bisa kok apa namanya yang sudah dibuat contoh oleh Mbak Yolanda tadi bisa. Yang sudah bilangan, enggak usah yang 11, 12, 13 bukan, tapi yang sudah bilangan.
Ada yang sudah nemukan berapa harganya, nilainya? Yuk, ada yang sudah nemukan berapa? 0 kah? Silakan kalau mau di-share boleh. Contoh yang diambil di-share. Kok lama ya? Mbak Yolanda sudah nemu? Belum, Ibu. Anda ambil contoh yang seperti Anda buat tadi kan boleh toh? Bisa. Anda ambil materi berordo berapa? 3 kali 3? Iya, Ibu, 3 kali 3. Coba Anda share apa yang Anda tulis. Bisa enggak? Mbak Fauzia? Sudah ketemu, Mbak? Belum, Ibu. Apa yang Anda lakukan kok lama banget? Nanti tersesat Anda. Apa sih yang dikerjakan? Kenapa lama? Coba di-share lagi aja materi yang berordo 3 kali 3, Mbak. Silakan. Yang mana boleh? Hasilnya 0, Bu. Ya memang 0, enggak 0. Tak tanya 0 kan? Iya. 0 kah? Kan aku tanya gitu. Anda enggak mau jawab. 0 toh? Iya. Ini Mbak siapa ini? Yang jawab siapa? Mbak Bisa. Nur Habibah. Iya. Ya. Yang lain belum ketemu. Jadi jumlah hasil kali unsur-unsur pada suatu baris dengan kofaktor pada baris yang lain adalah 0. Nah, itu bisa ditambahkan itu. Terus tadi, jika 2 baris atau 2 kolom ditukar, maka harga determinannya akan berlawanan. Terus, apalagi ya? Sudah tadi ya, jika unsur-unsur pada suatu baris atau suatu kolom itu kelipatan dari baris atau kolom yang lain, maka harga determinannya apa tadi? 0 ya? Iya, Ibu, 0. Oke. Ini 2 baris yang saling berkelipatan, itu harga determinannya ada 0. Kalau ini, jika unsur-unsur pada gini, misalnya kita punya matrik A berordo 3 kali 3 seperti ini. Kemudian kita ambil baris katakanlah aja baris ketiga. Kalau baris ketiga ini saya kalikan dengan 5, maka harga determinannya gimana ya nanti ya?
Sudah ada belum? 5 dikali determinan A. Oke, itu sifat itu sudah masuk tadi? Sudah masuk dari yang 8 tadi? Bukan, ini bukan. Ya, yang mana? Ayo. Bukan. Bukan. Ya, ini determinan A sama dengan determinan A transpos. Nomor 1 apa? Belum sepertinya. Belum. Ya, belum ada. Jadi jika ada suatu matrik A, kemudian salah satu baris atau salah satu kolom itu dikalikan dengan K. Kemudian menjadi matrik A1 katakanlah. Maka determinan matrik A1 itu sama dengan K kali determinan matrik A. Oke, itu ditambahkan. Sehingga sudah tambah berapa lo ya? Tambah 3 ya? Iya, Ibu. Oke. Yang inverse itu tadi yang kita belum membahas inverse ya, sehingga seharusnya determinannya juga belum terbahas ya. Yang sifat ke terakhir atau ya yang ini ya. Determinan dari inverse A sama dengan seperdeterminan A. Ini kita belum bahas tentang inverse gitu. Tapi kalau untuk wacana aja enggak apa-apa. Nanti kalau sudah sampai pada inverse, silahkan untuk ditunjukkan bagaimana determinan A dengan determinan inverse A. Apakah determinan inverse A itu sama dengan determinan dari A? Enggak apa-apa, enggak usah dibuang. Ya. Tapi nanti kalau sudah sampai inverse, diingat-ingat untuk melihat bagaimana determinan dari A dengan determinan dari inverse A. Oke, baik. Sementara itu tambahan untuk sifat determinan. Oke. Sehingga dengan sifat-sifat determinan seperti itu tidak selalu kita itu mesti mencari. Oh, kalau ada determinan ini, matrik ini, determinannya ini. Bagaimana kalau itu enggak harus gitu ya. Enggak harus. Oke, silakan sambil dicari lagi, barangkali masih ada yang belum, kalau nanti nemu bisa ditambahkan. Atau mungkin ada peserta bukan kelompok, kemudian menemukan ada sifat lain dari determinan, itu bisa disampaikan ke kelompok 3 biar ditambahkan. Ya, biar ditambahkan di sifat itu tadi. Oke, silakan kalau ada yang masih ada yang perlu ditanyakan. Kalau tidak saya kembalikan, saya berikan ke Pak Abi untuk mengerjakan soal, tapi silakan mumpung masih ada waktu sedikit ini. Tidak ada penanya satupun loh. Berarti kelas B ini pinter-pinter wes, nggak ada yang bertanya. Audiennya pinter-pinter, kelompok penyajinya pinter juga, sehingga sudah tidak ada yang perlu ditanyakan. Jadi menjelaskannya sudah jelas, nggak ada yang bertanya. Oke. Bu, izin menambahkan mungkin. Untuk Silakan. pada determinan itu saya menemukan pada suatu determinan terdapat 2 baris atau 2 kolom yang sama, maka harga determinannya itu sama dengan 0. Oke, itu sebenarnya mirip dengan yang tadi, yang 2 baris berkelipatan, ya 2 baris berkelipatan, itu harganya sama dengan
berapa? 0 toh? Iya, 0. Jadi mirip dengan itu gitu ya, tapi boleh saja ya. Karena kalau yaitu tadi antara dua baris sama dengan yang sebuah baris K kali ya, K kali digabung maka menjadi itu. Nah, jika dua baris berkelipatan. Oke, akhirnya hasilnya adalah 0. K kali yang dua baris sama itu 0 akhirnya menjadi 0. Oke, silakan ditambahkan. Oke, terima kasih Mbak Yasinta. Oke, bisa ditambahkan. Jadi kalau ada dua baris atau dua kolom sama, maka harga determinannya 0. Sehingga meskipun matriks itu ordonya tinggi, ordonya besar, tapi kalau ada dua baris atau dua kolom itu sama, maka ya tidak usah dicari, itu sudah jelas sama dengan 0 berdasarkan dari sifat itu tadi. Oh, kok yang baris ini dengan baris ini berkelipatan ya? Baris ini sama dengan 3 kalinya baris yang ini, maka hasilnya juga akan 0. Oke. Oke, mungkin ada tambahan lagi? Oke, Mbak Yasinta, tak catat. Yasinta. Yasinta Herlianing. Oke. Masih adakah yang ingin disampaikan? Oke, kalau tidak ada, Pak Abi masih gabung? Masih, Bu Titi. Oh, oke, masih. Oke, ini tentang determinan, cara mencari determinan dengan menggunakan determinan minor, determinan kofaktor atau ekspansi kofaktor. Kemudian khusus matriks berordo 3 kali 3 itu bisa mempergunakan aturan Sarus. Aturan Sarus itu kalau apa namanya? Kalau Anda tadi kan menuliskan dua kolom yang pertama ditaruh di belakangnya, kemudian dibuat panah ya, mulai dari diagonal itu ya. Ya dipanah, kalau yang ke bawah tandanya positif, kalau yang diagonal yang satunya ke atas itu tandanya negatif. Tapi kalau nanti Anda sudah lancar, tidak harus ditulis di belakangnya juga enggak apa-apa. Kita bisa lihat ini diagonal utama. Jadi determinan dari matriks A itu adalah A11 kali A22 kali A33. Terus ditambah yang turun yang mana? Ini. Yang atasnya ini A12 kali A23. Ini kan baru 2 ya. Mubeng seret cari satu unsur lagi. Berarti yang di baris ketiga kolom pertama. Oke. Terus yang mana lagi? Yang ini, yang A13. A13 kok sendirian? Cari temannya 2 lagi. Mubeng seret gitu. Oh, yang A21 kali A32. Nah, seperti itu. Ini semua yang ke bawah tadi adalah positif. Kemudian dikurangi, ya boleh dikurangi dalam kurung gitu ya. Yang diagonal satunya berarti A32 kali A23, A31 kali A22 kali A13. Kemudian yang di bawahnya hanya 2 unsur, maka mubeng seret ke atas, mubeng ke yang baris pertama kolom pertama. Ya. Kemudian satu lagi yaitu yang A33. A33 kok sendirian, cari 2 lagi yaitu A12 dan A21. Ya, tidak harus ditulis, boleh. Jadi seperti itu. Ya, jadi turun, cari lagi, kemudian yang naik, terus cari lagi, silahkan aja.
Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah akan lancar gitu ya, akan lancar dengan sendirinya tanpa harus menuliskan 2 kolom. Apa enggak boleh? Boleh gitu ya. Ini kan orang suka nulis dan yang tidak suka nulis gitu ya. Yang suka nulis ya ditulis saja, yang tidak suka nulis dipentelengnya aja, oh yang ini, oh yang ini, oh yang ini gitu boleh. Oke, itu untuk aturan seharus. Kemudian sifat-sifat determinan tadi sudah. Silahkan nanti kalau nemu lagi silahkan untuk ditambahkan. Tapi rasanya kok cukup gitu ya, rasanya cukup. Oke, tapi kalau ada silahkan loh ya. Nah, berarti sudah selesai untuk yang kelompok 3. Kelompok 3 bagus. Memahami materinya ya, menguasai materi. Nah, karena kelompok 3 menyajikannya bagus, jelas, barangkali audiennya juga sudah jelas sehingga sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, tidak ada yang perlu bertanya. Oke, terima kasih Mbak Yasinta atas masukan 1 sifat determinan. Monggo Pak Abi, ini dilanjutkan gimana? Nggih, Bu Titi, matur nuwun. Oke, Saya nggih. ingin ini Bu Monggo. Titi, di stop dulu Mas. Kak Yolanda bisa stop dulu ya. Share screen-nya Baik, dimatikan. Bapak. Oke. Biar yang lain nanti nggak seperti ini. Nih. Ini udah kelihatan kan? Nggih. Lihat. Ini nggak usah ya Mbak. Ini kata pengantar nggak usah. Ya, kata pengantar nggak usah. Daftar isi nggak usah. 3 pun juga ini nggak seperti ini daftar isi itu ya. Terus soalnya nggak enak halaman nih terus nggak boleh itu nggak usah itu ya. Terus ini nggak usah pendahuluan ini nggak usah langsung ke sini langsung ke apa namanya materi ya. Terus Mbak Guno ini nggak ada gitu ya, Guno ini nggak ada, cuma ini tak loh, cuma ini tak. Hati-hati ya, apa nanti kalau membuat soal gitu yang jelas menentukan ini saja gitu, dilihat dulu domainnya kita di mana gitu. Kayak gini tuh yang bilangannya kayak apa gitu, Mbak? Ilmu mutlak ya. Yang di sini tapi kan yang dibicarakan determinan ya. Terus tadi kayak nemukan bukan ini ngetik sendiri atau ngambil dari orang lain? Kelompok 3. Saya ngambil Pak itu Pak. Ngambil dari mana? Di internet. Di Nah, ya toh. Ketiknya Mas, ya. Iya Pak. Ketik harus dipahami. Ya. Malah kebiasaan seperti itu nanti cuma nge-crop gitu ya. Memang dimudahkan dengan teknologi, tapi kan nggak seperti itu ya. Ke bawah juga gitu, saya cek loh, kok gini ya saya gitu. Coba Mas dibuat sendiri, nggak punya orang lain, nggak seperti ini ya. Iya Pak. Terus ya wis itu saja untuk yang ini. Tadi saya mendengar Mbak Fauzia. Mbak Fauzia itu ngomongnya itu bukan matrik tapi metrik loh ya. Metrik itu nanti kalian akan pelajari di analisis real. Gitu ya, metrik sama matrik gitu. Mbak Fauzia atau tadi ada loh? Tadi bilangnya metrik itu ya. Dari sini matrik gitu. Oke, maaf Bapak. Terus itu saja. Mungkin waktu yang tersisa bisa digunakan untuk mengerjakan LKM. Silahkan dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Begitu ya. Kelompok 3 tetap diperbaiki. Terus pekerjaan teman silahkan nanti dikoreksi, dikumpulkan juga di MMP. Begitu.
Baik, Bapak. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Pripun Bu Titi, ini diakhiri atau? Enggak lah, sudah Nggih. selesai materinya, monggo Nggih. ngerjakan latihan. Nggih, matur nuwun Bu Titi. Nggih, Terima Pak kasih Abi. kelompok 3 dan semuanya. Perkuliahan belum berakhir, silahkan beralih ke MMP. Ya, sisa waktu yang tersisa bisa digunakan untuk mengerjakan LKM yang di sana. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bapak, Ibu. Kampus sudah rame, Pak Abi? Pripun Bu Titi? Kampusnya sudah rame, yang luring? Di kelas tadi tidak ada. Saya, Prof. Nardi juga tidak ada mahasiswanya. Oh, Bu Raffi gitu. juga tidak ada. Oh, nggih. Nggih, ini di prodi. Nggih. Nggih, apa mangga? Nggih, Yuk, Bu Titi. pamit ya. Nggih, Assalamualaikum. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.